Iki piye to iki? Ger. Lah, kowe iki piye to, Ger? Ayo. Nyanti. Mila, mau bengi wis jawab BA oke. Lah kok saiki tekone ngendi? Lah piye to? Neng Dinas Kebudayaan Pleret. Iki dina apa to? Wis lali dina, lali tanggal iki Ger. Iki lak yo dina Kamis to. Oh. Ayo Gek Ndang. Ya engko dhisik, saiki kowe budal dhisik. Aku mergane ngenteni pitikku ngendok. Ora iso. Engko Lage iki lho, Nyah Titik gelem ngampiri Angger. Lah yo kesuwen selak tutup ngenteni pitike ngendok. iki mergane wektune nanggung ya wis ndisika. Iki aku urung ngentasi intip barang omah ra napa. Mengko yo alasan ngentasi iwak, njuk iwak nganti urip. Aja lali Dinas Kebudayaan Pleret. Ora kok ampirike mau jane iki ora apa-apa. Wong ampir ana kae wong sombong, nilai sugih-sugih le ayu-ayu ning sombong iki ra iso diumuri blas. Pendina gur kon pamer. Lah kuwi gur kon wong kelehmu pamer iki napa? Iki nomere yo ora kleru lho Angger ki. Iki ki ana nada masuke. Kok ora diangkat to? Sajake Angger ki ora nganggo kuping iki bocah ki. Oh, gek ora nyaut ra ono sinyal. Sesuk tak tukokke pemancar cilik-cilikan wae nek ngene iki. Memang jelei tenan kok Angger ki. Gek karepe piye? Jare ngejak neng Dinas Kebudayaan Bantul, Kundo Kabudayan Bantul. Neng kene aku ben ngerti babakan tupoksine kegiatane Kundo Kabudayan Bantul kuwi. Lah kok malah bocah iki ora teko. Apa wis teko apa urung ya? Cetha urung teko. Wong iki mau parkiran kabeh mobile. Lah pit ontele Angger wi reneng kok. Gek di standar kene yang dibocah ki. Jan, jelei tenan. Panas tenan kayak ngene iki. Aku kuwi nek nang nggon panas-panas ngene iki yo keringet buntet Aku pokoknya kudu neng AC. Angger. Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan. Pak Nuk, stop. Titik tan iki. Lah iya toh, yo gimana toh? Mau kemana, dari mana? Loh, gimana toh? Saya itu mau ketemu sama penjenengan Pak Nugroho tuh piye toh? Kok orang sik ngandani yo? Lah, Angger itu saya udah nunggu seharian loh di luar tadi. Lah mana sekarang? Lah itu, pokoknya jangan tanya Angger. Angger itu pokoknya omongan iki lunyu. Ngeluwi Kok iso lho? Iya, pokoknya Pak Nuk jangan pergi dulu. Lah gimana? Saya itu pengen tanya-tanya loh J, tentang pokoknya kegiatan. khusus untuk Mbak Titik siap waktunya. Loh yo harus toh yo. Saya itu pengen Gimana? tanya tentang kegiatan ini. Kundo Kabudayan Bantul itu tuh apa saja tuh yang sudah dilakukan selama 1 tahun itu? Di dalam 1 tahun ini alhamdulillah walaupun sekarang itu masih dalam kondisi pandemi level 1 ya kan. Tetapi alhamdulillah ini untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan ini bisa berjalan gitu ya. Sehingga
Teman-teman dari para budayawan, para seniman ini alhamdulillah sudah bisa menggeliat lagi untuk mengekspresikan tentang keahliannya, tentang bagaimana mereka selalu nguri-uri kebudayaan. Di desa-desa itu ya Pak ya? Ya, termasuk di desa-desa. Karena di desa-desa itu kan kita juga ada yang namanya program rintisan desa atau kalurahan budaya. Wih, tenan nih, Jan. Jadi di desa-desa yang ataupun kalurahan yang sudah terseleksi itu, kemudian sudah ditetapkan menjadi rintisan kalurahan budaya, itu kita selama 3 tahun berturut-turut dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Bantul dan juga bersama dengan OPD yang lain dan juga para pemangku kepentingan ini diwajibkan untuk mendampingi desa-desa itu. Oh, berarti didampingi semuanya begitu ya? Iya. Dari awal sampai akhir gitu atau? Betul, jadi gitu. Karena di desa itu kan ada yang namanya potensi budaya. Nah, itulah yang kita ingin mendampingi di sana. Fungsinya untuk apa? Untuk mengoptimalkan potensi budaya yang sudah ada di sana itu. Oh gitu. Jangan sampai punah, sehingga tetap lestari dan juga itu nanti bermanfaat kepada masyarakat. Nah, tapi kalau di Bantul itu potensi budayanya, potensi desa itu kan banyak sekali kita wis terkenal loh itu. Banyak banget, terkenal kalau potensinya itu bagus. Iya, alhamdulillah. Jadi dapat dikatakan juga menurut beberapa teman gitu ya, bahwa Bantul itu adalah lumbung budayanya Yogyakarta. Nah gitu luar ya. Biasa ya. Dan ini juga didukung oleh masyarakat yang ada. Dan memang masyarakat di dalam hal seni budaya itu memang luar biasa. Gitu ya. Sampai saat ini juga kita di dalam pendataan kita, ini di dalam registrasi kita itu sudah tercatat sekitar 807 kelompok seni budaya. Ini yang sudah terdaftar loh ya. Kuwi oke banget. Kuwi sing wis terdaftar nek urung ya toh. Nah, itu makanya kita kan selalu mensosialisasikan kepada rekan-rekan budayawan, seniman ini untuk senantiasa meregister kelompok-kelompok budaya yang ada di situ. Gunanya apa? Satu adalah untuk kita bisa mengetahui tentang potensi yang ada di masing-masing wilayah kita. Yang kedua adalah ketika ada pendampingan kita lebih mudah. Karena sudah ada datanya yang valid kan begitu. Jadi di dalam perencanaan kita itu tidak ngawang-ngawang datanya. Gitu ya. Iya, harus valid. Gitu harus valid gitu loh, jelas iya. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini juga kita mulai tahun 2020 kan itu ada yang namanya BKK Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang ditujukan kepada kabupaten. Jadi ada stimulannya gitu loh ya. Stimulan dari DIY, alhamdulillah dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DIY, itu semua kabupaten kota yang ada di DIY itu juga disupport dengan dana keistimewaan untuk pembangunan kebudayaan yang ada di masing-masing wilayah. Berarti kesejahteraannya itu tidak hanya dalam hal lain-lainnya infrastruktur dan lain sebagainya, tapi dalam seni dan budaya itu juga disejahterakan toh Pak itu. Betul, dan yang utama adalah bahwa dengan adanya keistimewaan DIY itu nilai-nilai budaya yang ada di Yogyakarta itu harus betul-betul tertanam kepada kita semua. Wah, dan yang jelas jadi contoh loh. Lama-lama kan jadi ikon juga, jadi contoh juga dari daerah lain gitu. Ya terus ke depannya, ini ke depannya mau apa nih? Mungkin ada sasarannya mungkin berbeda lagi atau tetap sama dengan tahun-tahun kemarin atau ada inovasi lagi gitu Pak? Jadi kalau berbicara tentang kebudayaan, itu kan yang kita garap adalah objek-objek kebudayaan. Itu objeknya tetap, tetapi nanti mungkin kita di dalam melakukan kegiatan, itu tidak harus selalu sama dengan itu, dengan tahun ini gitu ya. Tapi selalu kita tingkatkan terus, gitu, sehingga nanti memang betul-betul objek-objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul itu, memang betul-betul nanti akan bisa diberdayakan untuk kemanfaatan masyarakat. Terutama adalah nanti untuk endingnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kan gitu. Iya, tapi kalau untuk stimulannya juga nanti tambah-tambah lagi enggak itu dari tahun ke tahun gitu? Kita senantiasa mengusulkan untuk hal itu. Wes, luar biasa. Melihat apa, tidak sekedar kita ingin menambah ataupun mengusulkan yang itu, tapi karena memang kita melihat potensi masyarakat betul-betul ada dan real, dan itulah yang harus kita fasilitasi kan gitu. Tetapi juga yang harus kita perhatikan adalah bahwa masyarakat juga ketika difasilitasi
mereka harapannya nanti akan bisa betul-betul mandiri. Ya, kan dan gitu. yang jelas tetap harus bertanggung jawab dengan stimulan-stimulan itu tadi Ya, kan Pak. ya, jadi stimulan itu adalah sebagai salah satu alat untuk untuk memberikan semangat kepada masyarakat ataupun budayawan ataupun kelompok-kelompok budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi perlu kita ingat bahwa bantuan itu kan tidak selamanya ada. Makanya sekarang ketika ada stimulan itu harus kita gunakan baik-baiknya untuk apa? Untuk melatih kepada kita semua untuk bisa tetap mandiri. Wah, jadi seneng ya Pak, nek disengkuyung karo pemerintah itu babagan kesenian. Wah jelas, Wah, iya. Jadi memang kita patut bersyukur dan juga berterima kasih nih kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memperhatikan tentang budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Dengan adanya Danais, itu masyarakat menjadi semakin gumregah untuk tetap melestarikan nguri-uri budaya Jawa. Wah, janjane saya pengen ngadem nek panjenengan mau tindak monggo saya tak ngadem sebentar di ruangan sebelah itu ya. Oh boleh, dipersilakan. Nanti di ruang aula saja ya. Nek di aula nggak ada yang ganggu. Lah kok di aula toh Pak? Mana? Jenengan niku pripun toh? Lah Jangan kok dikasih salah, aula lho. di aula itu kalau di sini nanti disediakan kopi atau teh. Anyep nggak itu nanti AC-nya? AC-nya tetap anyep, apalagi minumannya nanti siap disediakan yang anyep-anyep. Kula kepengen sing niku. Pun nek jenengan ajeng tindak monggo saya tak ngadem dulu aja. Nanti apa-apa toh? Enggak apa-apa, boleh dipersilakan. Ini kan rumah kita semua. Dinas Kebudayaan itu rumah kita semua. Bukan rumahnya kepala dinas. Oh bukan ya, pokoknya rumahnya warga Bantul ini ya semua apalagi itu. seniman budayawan silahkan ke sini. Boleh ya? Boleh. Jadi nggak perlu saya harus daftar dhisik gitu Boleh enggak di ya? sini, bisa di sini nanti berlatih gamelan atau bisa berlatih yang lainnya atau bisa berdiskusi di sini. Wah saya nanti tak pengen main gamelan bareng, karo ngopi, karo nganyepe, karo main gamelan pokok men. Matur nuwun sanget nggih. Lah mana Mas Anggirnya kok belum sampai? Jangan tanya Mas Anggir, Mas Gitu Anggir ya? itu tuh sudah PHP sama saya. Aduh. Wah, jangan. Ini aja, nanti salam untuk Mas Anggir. Dia itu tetap tetap konsisten terhadap budaya. Oke, ya jelas. Tapi bukan salam-salam biasa atau enggak salam tempel toh ini? Oh, enggak. Enggak usah ya. Salam hormat. Iya, monggo ndak kulino gitu loh. Monggo monggo Pak Nugroho nggih. Silakan nanti untuk menuju ke aula di sana sudah lumayan bagus. Terima kasih sekali Pak Nugroho, jan ramah banget ya. Nggih. Monggo. Iya, bareng-bareng. Nggih. Aku kaya ning omahe dhewe. Jarene Pak Nugroho lho iki. Dudu aku le omong. Sik aku tak ngopi dhisik. Gambaran umum satuan kerja pada Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Bantul. Aduh, matur nuwun sangat loh Bu Titi. Wah, saya sudah dikasih tempat yang anyes. Terus pokoknya saya sudah dikasih tahu tentang ini ya, tupoksi ataupun kegiatan-kegiatan di Kundo Kabudayaan ini. Matur nuwun sangat nggih. Saya langsung pamit aja nggih. Matur nuwun. Nggih. Omongane ming lunyu. Nyebai, urung teko tenan to. Wis, saiki iklan sik. Satet. Gelung papak, gelung bunter campur sari. Jos. Halo dulur-dulurku kabeh. Iki
loh, Dimas Tejo. Ayo, warnai istirahat petang Anda bersama saya di Pendopo Kang Tejo. Setiap Kamis pukul 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nonton Pendopo Kang Tejo hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa dari Jogja untuk Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, pakde, mbok de, simbo, adik, kakak, pokoknya kabeh. Kepengin tontonan sing anyar, sing selalu update, tonton. Sinden ngetren. Jangan lupa saksikan Sinden Ngetren setiap hari Senin Jam 5 sore. Sinden ngetren di TVRI Jogja. Nonton. Ampun kesupen nggih. Janji lo harus nonton yuk. Oh, klik. Bidang warisan budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan, pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, benda, dan tak benda. Warisan budaya terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Warisan Budaya Benda. Seksi Warisan Budaya Benda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi kegiatan, pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda. Seksi Warisan Budaya Tak Benda. Seksi Warisan Budaya Tak Benda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi kegiatan pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tak benda. Tukang PHP, mikir, mikir, uang senengane PHP, ditelepon ora berguna, ora dirungokke blas, HP nek mengalek kau iki guang kali. Rumangsane iki HP berguna, iki banyak sekali jasanya. Wis menguntungkan hidupku. Alah, nyatane ditelepon ora diangkat. Kowe rak wis janjian to karo aku ning Dinas Kebudayaan. Pleret. Ada mau? Dinas Kebudayaan Pleret. Mongko Pleret kuwi karo Dinas Kebudayaan ki nggone adoh, nggone dhewe-dhewe aku nyengoh ning kene nganti gomen. Aku ki nek ora teko-teko kowe. Aku ngomongane karo wong bodoh ki yo menular e. Kok sesuk aku yo ketularan bodoh. Lah kok njur ngomong karo wong bodoh nular, justru malah sik nular ki kowe kuwi. Lah piye to? Nek omong nyelekit, nek le sugih ki sugih, le pinter ki pinter, le ayu ki ayu. Aku nek omong kok le nyelekit. Wis bendino isine gur pamer aku ora ya jeleh ngrungokke kepameranmu. Tak omongi yo. Aku wis nang Dinas Kabudayaan. Terus aku wis mubeng-mubeng wis ngerti kabeh kegiatan ning kono. Njok ngopo? Kowe pengen ngerti? Lah iyalah. Oh. Aku pokoknya ngerti kabeh kegiatane Kundo Kabudayaan Bantul. Apa?
pengin ngerti. Aku pokoknya neng kono kuwi wis ngerti kabeh. Aku ketemu karo Neng kono ketemu sapa? Paling ketemu Heri. Heri pita biru. ya ora level to. Nyatiti ketemu karo Heri pita biru. Ketemu sapa? Lah ya ketemu Pak Nugroho. Loh, Pak Nugroho ki Pak Kepala Dinas kok njuk macem-macem. Lah iya to. Kan levelnya Nyatiti ya ketemu karo Kepala Tidak Dinas. bisa. Kudune sik wawancara ki aku. Itu wong presenter ki aku to, wawancarane aku. Lah kok aduh kemongko kono nyelekit sing ora penting barang ditakokke. Iklan wis tak antar. Kamu nggak usah repot-repot lagi. Kok iklan bareng kok antar kuwi bagianku. Ora baleni sing sing kono ora dinggo. Ayo. Pamirsa, pokoknya rasa kesusu tetep po TVRI Jogja nenggon acara Sobo Desa. Iki rasa digagas, ora penting. Penyakit itu sudah lama, sudah menahun gitu? Apa ada kata terlambat nggak sih? Selagi kita tetap dia mau berusaha berikhtiar, tetap bisa ada obatnya. Karena apapun yang di muka apapun penyakitnya, tetap pasti ada obatnya. Ingin mencari kesembuhan penyakit secara aman dan tidak membahayakan kesehatan? Saksikan program Herbal setiap Kamis jam 3 sore di TVRI Jogja. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelindungan, pelestarian, pemanfaatan, pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Seksi Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan pelindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan sejarah dan permuseuman. Warata tanpa lelembut ing Nusa Jawi iku ratuning dedemit. Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra. Bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan pemeliharaan, pengembangan adat dan tradisi, lembaga budaya dan seni. Seksi Adat
dan tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi kegiatan, pemeliharaan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan adat dan tradisi. Seksi Lembaga Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan lembaga budaya. Seksi Seni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan seni. Undo Kabudayan Bantul juga terus membina kelompok-kelompok budaya dan kesenian yang berkembang di pedusunan dan kelurahan se-Kabupaten Bantul. Pokoknya tahun 2022 program kegiatan Undo Kabudayan Kabupaten Bantul macam-macam dan beragam. Semoga tahun depan tambah lancar dan sukses pelaksanaan program kerjanya. Koe mile gaya, merah dile gaya, koe mile gaya, melike haya. Koe mile gaya, merah dile gaya, koe mile gaya, melike haya. Angger, wong sugih kok mbok kageti lho. Apa rumangsamu duwe wong sugih njero ora kaget? Ayo ora kena ngageti wong sugih ki. Yo saiki awak dhewe arep ngopo, Ngger? Lho kok ngopo, jelas materi sudah disampaikan semua, wis didudah kabeh, wis dibahas kabeh. Ya pulang dong. Kok pulang? Ayo pulang, ora pulang iki wis jam semene njero selak keterak acara berikutnya pendopo Kang Tejo njok kepiye? Nek ngono aku melu kowe, Ngger. Ngger. Emah. Ngger, aku melu. Emoh nek melu sampean ragate larang, sesene gede. Wis pokoke nek gelem jargone Sobat Desa diaturkan ning para pamriksa kono. Ngger. Waduh. Ya wis, Sobat Desa, sugih sedulur, sugih wawasan. Angger!